Salam guru penggerak. Inilah aksi nyata 1.4 budaya positif dari saya. Saya Rio Widodo, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Purbalingga. Kegiatan pertama membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi anak-anak. Aku semangat. Pagi hari ini Tangki akan memanfaatkan untuk membuat suatu keyakinan kelas. Kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Apa? Keyakinan kelas itu apa? Kalian tahu peraturan kelas nggak? Tahu. Apa itu peraturan kelas? Apa? Menjaga kebersihan luar sekolah. Tapi pengertiannya apa? Peraturan kelas. Apa? Peraturan adalah suatu aturan yang harus kalian laksanakan. Tetapi Pak Rio mau tanya, biasanya peraturan itu dibuat oleh sekolah, guru atau siswa? Bisa sekolah dan bisa guru. Biasanya kalian dilibatkan nggak dalam membuat peraturan? Dilibatkan atau enggak? Emang kalian usul, Pak, peraturannya gini aja. Ada nggak kayak gitu peraturan? Enggak kan? Nah, maka dari itu Pak Rio ingin ya mengubah di kelas ini itu namanya bukan peraturan. Karena peraturan itu bersifatnya dari atas turun ke bawah, dari sekolah turun ke kali ya. Tetapi kalau misal keyakinan kelas, yaitu kita membuat secara bersama-sama. Kalian pengen nggak dalam pembelajaran PJOK tempatnya bisa digunakan dengan nyaman? Pengen nggak? Pengen nggak selalu semangat dalam pelajaran PJOK? Pengen nggak selalu bahagia dalam pelajaran PJOK? Kalian tuh pengen banyak dari tadi. Pak, aku pengen aktif, pengen di luar kelas, pengen ada TIK-nya. Itu adalah sesuatu yang kalian kepenginin, ya enggak? Sesuatu yang ini. Maka dari itu harus ditulis, disebut dengan keyakinan kelas. Ini contoh ya. Kita saksikan bersama-sama bagaimana sih nantinya cara membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan berharapan buatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang baru. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang diharapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan.
baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Udah Bu, tapi kadang masih ada yang nggak mau keluar. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Ya, kita paham ya. Cara membuat kesepakatan atau keyakinan ke Oke. Sekarang kalian tulis satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya yang kalian ingin capai dalam kelas ini dalam pelajaran PJO. Kalau pengen pelajaran PJOK itu teman-teman saling tidak nakal, tapi dihindari ya tadi kata-kata tidak, dilarang atau tidak, jangan ya, jangan nakal, tidak nakal, itu dihindari. Berarti saling menghormati, saling berbagi, ya, menciptakan rasa nyaman, kenyamanan di kelas, gitu ya. Yuk tulis salah satu, dan atasnya disebutkan nama kalian. Ya. Yang lengket nanti di belakang ya. Yang lengket itu jangan yang di belakang buat nempelin nanti di depan. Yang udah langsung bisa menuliskan.
keyakinan kelas menurut kalian? Misal tidak misalnya makan waktu istirahat. Hindari kata tidak boleh. Ya langsung ditulis. Tapi ya masih waktu 2 menit. Yang lain kan di belakang ya. Ingat. Kalian pengen apa sih di kelas ini gitu ya? Pengen apa sih? Aku pengen kelas ini nyaman, pengen tidak berisik, pengen kelas ini nyaman, pengen teman-temannya baik, pengen apa gitu ya? Tulis ya tulis. Kalau udah kita berikan sini. Satu aja. Ya, langsung berdiri, tempelkan satu. Ya, langsung yang rapi ya. Yang rapi. keyakinan kelas apa sih yang kalian buat yang untuk kita sepakati secara bersama-sama? Aku ingin kelas menjadi satu. Aku ingin guru yang belajar, teman yang baik, saling menghormati satu sama lain.
Oke, good. Pengen punya teman yang saling membantu. Pengen teman yang tidak membuli. Saling menghargai. Oke, good. Ya, yang pertama saling menghargai, saling menghormati. Ya, saling menghargai banyak sekali, menghormati. Ingin teman-teman yang baik dan saling berbagi. Oke, saling berbagi ya. Saling tolong menolong dan jujur, bagus. Mendapatkan apa ini? Ini apa nih tulisannya? Mendapatkan kenyamanan kelas apa Mas Dimas apa ini? Mendapatkan apa? Mas Dimas? Oh, mendapatkan teman yang ceria, saling menghargai, saling menyayangi, pengen saling membantu ya. Terus ada lagi saling menyayangi, ingin belajar, oke. Pembelajaran yang seru, bagus, teman-teman yang baik. Ingin kelas ini seru, kelas ini seru, kelas ini saling menghargai dan menghormati banyak sekali ya. Oke teman-teman, kalian tadi ya, teman-teman kalian ini tadi menulis ada saling menghargai, menghormati ya. Itu menjadi keyakinan kelas kalian yang harus kalian terapkan. Ini adalah keyakinan kelas kalian, bukan keyakinan kelas dari Pakri Karyo. Maka dari itu harus dilaksanakan. Ketika ada anak yang melanggar harus diingatkan. Dari Pak Rio mungkin tanggung jawab belum ada. Ya, tanggung jawab itu ketika kita mengambil alat olahraga harus dikembalikan. Ya, itu pun dari bentuk tanggung jawab. Paham sampai tentang keyakinan kelas? Paham enggak? Paham? Ya. Yang penting keyakinan kelas adalah sesuatu yang kalian yakini dan harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siap atau siap? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kedua, diseminasi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati teman-teman rekan guru sekalian yang berkenan hadir ke sini dan menyempatkan waktu untuk bersama-sama saya mendapatkan tugas yaitu diseminasi budaya positif. Ini perantara saja bahwasanya Bapak Ibu semua pastinya sudah memegang budaya positif yang ada di sekolahan, yaitu mengenai tentang aturan-aturan kebaikan atau nilai kebaikan yang senantiasa kita terapkan bersama-sama. Alhamdulillah kita harusnya senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Dan sholawat serta salam adalah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Bapak Ibu semua, saya mendapatkan tugas dari CGP di aksi nyata 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nanti kita bahas bersama-sama apa sih itu budaya positif. Dan perkenalkan, yang pastinya saya sendiri Rio Widodo, calon guru penggerak angkatan ke-11. Yang pastinya kita itu senantiasa
diarahkan untuk dalam suatu iklim yang baik, suatu budaya yang baik, dan kita harus berbagi juga tentang hal-hal yang baik juga. Oke, sebelum kita mulai semuanya hadap-hadapan, hadap-hadapan. Silakan hadap-hadapan Bapak Ibu semua. Pada sama saya. Yuk, kita senyum aja 30 detik. Nanti itu bisa sampai ke saya. Senyum 30 detik ke saya supaya saya itu bisa menambah kepercayaan diri saya. Oke, siap. 1, 2, 3, senyum. Kelihatan giginya. Terus 30 detik. Terus masih depan dan wajahnya. Pada pasti lama-lama akan tertawa, dan itulah yang bisa membawa energi positif bagi kita semua. Masih terus. Oke, terus senyum Pak, terus senyum. Bisa senyum kok Ya, dan ya tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan kita masuk yang selanjutnya, yaitu tentang forum kesepakatan pada diseminasi hari ini. Kita harus bisa menyepakati supaya nanti jalannya diseminasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yaitu kesepakatan itu bukan hanya dari saya, tapi dari peserta forum diseminasi. Yang pertama itu dari saya. Saya itu menginginkan bahwasanya menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Mungkin dari Bapak Ibu yang pengen usul terkait kesepakatan pada hari ini, monggo nanti kita tulis di sini dan nanti kita berjalan dan sepakati bersama untuk diimplementasikan. Monggo. Apa? Siapa tahu Pak Daso untuk forum ini kesepakatannya? Dilarang buka HP. Sepakat? Sepakat. Mungkin. Enggak, coba mungkin di silent aja lah ya. Iya, oke. Jam tidak boleh nolong. Oke, jam berapa? Berarti on time ya Bu. Oke. Azan dulu selesai. HP di silent ya. Mode silent. Go, apa lagi? On time ya. Oke, siap. Ya lebih dari 1 jam lah. On time. On time. Apalagi? Monggo. Aktif ya. Oke, aktif. Aktif dalam pendapat ya. Dalam berpendapat. Apalagi monggo? Apalagi kira-kira? Tidak boleh ngantuk. Udah ngantuk ya, nanti kita bagikan bersama-sama sudah tidak ngantuk. Apalagi kira-kira? Ada solusi. Solusi? Ada solusi untuk apa Pak? Maksudnya kan setelah kegiatan ini harus ada jalan keluar yang bagaimana? Iya, nanti Bapak berkesimpulan bersama-sama ini. Simpulan bersama-sama. Ada makan siang. Ya nanti ya. Makan siang ada, makan siang ada. Nanti ada breaknya, tapi kita nanti langsung aja tuh. Monggo. Apalagi? Boleh makan, boleh minum, nggak masalah. Ya. Ya nggak apa-apa. Nanti mungkin ada yang izin, berarti izin harus apa namanya? Izin harus. Boleh izin, tetapi bergantian. Izin gabung. Izin. Termasuk
Ya, boleh juga. Boleh izin tapi bergantian. Ya, boleh izin bisa apapun di sini ya. Tapi bergantian dan masuk kembali ke sini. Oke. Saya minta tolong untuk bisa dibantu Ibu Al untuk bisa di next nantinya. Ya. Terakhir ini mungkin tidak memberatkan, ada uang transport. Itu sangat memberatkan Pak Gaza. Ini disetujui ke. Seragam, kaos. Ya betul. Oke, oke. Bapak Ibu semua, ini adalah kesepakatan kita pada kegiatan hari ini. Yang pertama, menghargai siapapun, ya, di pendengar yang baik, terus HP mode silent, on time, ya, on time, terus aktif dan berpendapat. Setelah itu berkesimpulan bersama-sama dan boleh izin tapi bergantian. Dan ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama-sama dan kita harus laksanakan secara bersama-sama pula. Oke. Sepakat nih Bapak Ibu? Oke. Oke. Selanjutnya mohon doa. Oke ya, tadi ini adalah tema pada kegiatan hari ini yaitu tentang budaya positif. Lanjut. Bapak Ibu semua, mungkin pertanyaan pematik. Menurut Bapak Ibu semua, budaya positif itu apa? Budaya positif. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, apalagi sering dengan katakan budaya positif. Kira-kira apa menurut Bapak Ibu semua? Kebiasaan yang baik. Apalagi ya Perilaku yang selalu mencerminkan nilai baik. perilaku yang selalu mencerminkan nilai positif. Ada lagi Semua yang baik-baik. semua yang baik-baik. Oke. Jadi ini Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke kesimpulan nanti di budaya positif, bahwasanya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan menerapkan konsep-konsep inti seperti ada 7 konsep ya yang nanti saya akan mencoba untuk sharing ilmu ataupun nanti Bapak Ibu semua ada pengetahuan mengenai 7 konsep ini bisa nanti saling sharing juga. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Bapak Ibu semua, dari 7 konsep ini sudah familiar di bagian yang mana? Kira-kira yang familiar mengenai konsep dari 7 ini ada atau enggak? Atau mungkin hal baru, apa itu restitusi? Apa itu keyakinan kelas? Sudah familiar atau belum? Yang sudah positif sudah familiar tapi belum paham. Oh, sudah familiar tapi belum mendalami. Sebagiannya sudah, alhamdulillah. Jadi budaya positif itu sendiri bahwasanya adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang mengambil dari nilai-nilai kebajikan yang kita harus terapkan dengan hati, dengan perasaan yang senang. Jadi misal disiplin, kata disiplin itu menurut Bapak Ibu semua itu menakutkan atau enggak? Tidak, ya. Mungkin dari disiplin ada yang kira-kira disiplin itu menyangkut paut dengan waktu biasanya ya, waktu. Pokoknya disiplin ketepatan, berangkat kepatuhan. Tapi di sini kalau misal disiplin positif
di dalam budaya positif itu harus bergerak dari atas dasar diri sendiri, bukan dari eksternal. Karena nyawa kate harus jam 7.15, ya saya dengan terpaksa harus berangkat jam 7 kurang dari jam 7.15. Padahal kalau misalnya kita dari diri sendiri ya mau berangkat lebih basic jam 6 pun sangat harus dan menikmatinya, gitu kan. Lanjut Bu An. Ini perubahan paradigma belajar. Ya, menurut Bapak Ibu semua, perubahan paradigma belajar sekarang itu yang seperti apa? Yang sedang Bapak Ibu itu semua ikuti. Paradigma perubahan paradigma belajar yang diikuti. 13 kemarin. Perubahan kurikulum, oke. Ada lagi atau enggak? Nah, anak menuju ke mandiri, karakter tadi, apa ada lagi enggak? Kira-kira paradigma belajar ini murid berpusat pada murid atau dari gurunya? Guru atau muridnya? Muridnya. Guru hanya memfasilitasi. Dulu mungkin paradigma belajar K13 sama kurikulum merdeka itu bedanya di apa? Menurut Bapak Ibu semua, ada perbedaan nggak? K13 Dulu nggak ada P5, sekarang ada P5. oh, dulu ada P5, sekarang ada P5, ada perubahan. Oke, mungkin next. Nih. Ya, nih. Saya mencoba memandu ya, Bapak Ibu semua ya. Ini tentang perubahan paradigma. Kalau namanya paradigma itu kan pemikiran kita, pandangan kita terhadap sesuatu itu paradigma. Coba nih, saya ada suatu apa namanya bukan bisa dikatakan adalah percobaan mengenai perubahan paradigma. Ini ada apa lagi ini semua? Monggo, ada apa lagi? Ada apa lagi? Coba apa? Yang sebelah kanan ini ya, sebelah kanan itu nanti tangannya mengepal. Yang sebelah kanan, kanan, tangannya mengepal. Yang sebelah kiri nanti mencoba merebut, mencoba untuk apa namanya? Mencoba untuk pokoknya sesuatu, meraih sesuatu yang ada di temannya. Tetapi suatu bayangan, misal kepala tangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang dipegang oleh rekan yang sebelah kanan. Bayangkan, itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat berharga. Coba, dikepalkan yang kanan, dikepalkan Pak Gasol, dikepalkan, coba. Lalu yang sebelah kiri itu adalah mengejek ataupun mau meraih, merebut, mencoba, dibayangkan ya bahwasanya sesuatu yang harus direbut itu adalah yang berharga, berarti harus direbut. Coba sampai kena. Kalau bisa lepas berarti otomatis nanti bisa masuk ke nanti siap. Satu, atau siap. Saya yang merebut yang meraih ya. 1, 2, 3. Terus. Oke. Terus dong. Ya, satu lagi pokoknya jangan sampai. Ya, hanya lain aja. Satu aja, good ya. Tepuk tangan semua dulu, begitu semua. Jadi ini, Bapak Ibu semua, itu adalah percobaan sebuah paradigma. Kira-kira kalau misalnya kita memegang sesuatu yang berharga akan dipertahankan atau tidak? Oke, next bukan. Dan menjadi rebutan. Tetap membuka atau menutup tadi atau mempertahankan?
mempertahankan, ya. Terusan alasannya kenapa? Mungkin Pak Darso bisa menjelaskan atau yang lain. Kenapa sih tadi itu nggak mau direbut? Kenapa? Ya, karena yang saya pegang itu sangat berharga bagi saya. Jadi tidak boleh ada orang lain yang memiliki. Nanti membayangkan apa Bu Al? Uang. Oke. Terus tadi pertanyaan selanjutnya, dari kegiatan siapa yang sebenarnya memegang kendali? Yang memegang kendali siapa? Kita sendiri. Diri sendiri ya. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu semua, ya. Tadi yang di luar itu adalah faktor eksternalnya. Ya, kalau kita mempertahankan sesuatu yang baik, kalau eksternalnya itu emang mungkin jahat, ya, mungkin itu tidak baik, sebenarnya kita mampu untuk bisa mengendalikan, ya atau enggak? Nah itu, tapi kadang-kadang, ya kadang-kadang kalau misal kita mempunyai sesuatu yang berharga, terus ada faktor eksternal yang membuat kita itu bisa menggoyahkan sesuatu yang berharga itu, biasanya kita ikut juga ke sesuatu yang negatif. Contoh, kita memiliki anak didik, ini adalah sesuatu yang berharga atau enggak? Iya. Berharga atau enggak? Sangat berharga. Kalau anak-anak kita, sangat berharga. Kalau ini kan kita berharap bahwasanya agar anak ini akan menjadi sesuatu yang baik. Tetapi kalau misalnya dari ada sesuatu yang datang, ada anak yang kiranya itu perlu perhatian, kira-kira membuat kita sedikit malas-malasan, bisa jadi gitu enggak? Sedikit mengajarnya kurang semangat. Tentu ada. Apakah Pak saya itu semangat terus ada yang kayak gitu? Ya. Kiranya itu possible ya. Jadi sebenarnya paradigma yang perlu kita pertahankan adalah paradigma untuk sesuatu yang baik kita pertahankan. Jangan sampai faktor luar itu mengendalikan dari diri kita. Next one. Nih, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berprinsip berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensial. Setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi Bu Lima mengatakan berpusat kepada murid. Tulisan Bu Lima mengatakan bahwasanya ada mandiri. Itu adalah tujuan akhirnya. Jadi kita harus memahami bahwasanya anak itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi sebenarnya kalau segala pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu memiliki garis yang sama-sama dan guru itu harus menebalkan garis-garis tersebut, bukan ban kosong. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Tapi kalau pada cuci sepakat. Tetapi sebenarnya itu sudah memiliki sesuatu yang kita bisa lihat. Oh ini anak kok bisa bakat di seni. Kita itu harus bisa memiliki sesuatu yang kita tebalkan lagi. Oh dia di sini berbeda. Makanya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting dalam kurikulum merdeka. Next. Nanti. Yaitu masuk ke dalam bab kedua, yaitu tentang disiplin positif. Tadi kita singgung bersama disiplin positif. Lanjut Tuhan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi poin utamanya adalah tanggung jawab atas kesadaran dirinya. Kalau misal masih masih melihat faktor eksternal,
itu kira-kira udah disiplin atau belum? Saya berangkat karena takut hukuman, itu sudah disiplin atau belum? Tapi penuh dengan tanggung jawab. Saya mengerjakan modul ajar dengan kesadaran yang penuh. Kalau misal bukan hanya ketika mau observasi, bisa seperti itu. Itu pun menjadi sesuatu yang harus kita miliki. Ya, di awal pembelajaran modul itu sudah terpenuhi semua. Next one. Disiplin positif itu tujuannya lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif itu masing-masing anak, masing-masing guru itu harus bisa mengontrol diri. Melihat sesuatu yang negatif, karena kita mempunyai kontrol diri, ya supaya mereka menjadi positif kembali. Saya meyakini bahwasanya anak itu perlu diingatkan terus-menerus. Ketika dia berbuat yang tidak baik, ya kita harus senantiasa mengingatkan supaya menjadi lebih baik, dan disiplin positif ini bisa terwujud. Next one. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi emang diri sendiri. Disiplin positif ketika masing-masing anak sudah memiliki kesadaran, guru sudah memiliki kesadaran, otomatis mereka akan mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Next one. Inilah tujuannya. Kalau kita di kurikulum Merdeka, tujuannya ini 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, dari bertakwa, dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini ada tujuannya, bahwasanya setiap daerah memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kita bisa breakdown itu banyak banget. Contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang ada di sini itu apa? Dari sini bisa nilai kebajikan, bekerja sama, misal, apalagi yang sering di sini, yang sering ada di sini, nilai kebajikan, bergotong royong, apalagi kira-kira saling menolong satu sama lain, ramah, sifat yang ramah, itu harusnya itu sudah ada semua dengan tujuan kita, yaitu di profil pelajar Pancasila. Next, motivasi perilaku manusia. Setiap orang memiliki motivasinya masing-masing. Gak mungkin saya sama dengan dia. Motivasi terhadap mungkin mengajar di sini atau Pak Danso mengajar di sini sudah lama. Motivasinya masing-masing berbeda. Dan itu pun motifnya berbeda-beda. Motifnya berbeda-beda. Bahwasanya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang perlu kita miliki ketika anak itu melakukan sesuatu. Motivasinya sih apa? Motivasinya itu sebenarnya apa anak? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini perlu kita pahami bersama-sama. Bahwasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya melakukan sesuatu supaya orang dihukum. Saya berangkat sekolah itu supaya dihukum.
itu adalah motivasi yang paling rendah motivasinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, saya berangkat sini ya karena saya pengen digaji, pengen disambung murid mungkin, itu pun tahap yang masih rendah. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah tingkatan yang harus kita capai. Next. Tentang keyakinan sekolah atau kelas. Apakah ada yang sudah membuat keyakinan kelas di sini bersama anak? Sudah, Bu Eli? Kesepakatan kelas. Oke, ada lagi? Kontrak belajar. Oke. Ada lagi? Peraturan kelas. Kita mungkin sedikit membahas peraturan sama keyakinan atau kesepakatan itu berbeda atau enggak? Panjenengan semua coba peraturan itu kira-kira yang membuat siapa? Nah, kalau peraturan biasanya yang membuat guru. Biasanya top down, dari atas ke bawah. Ada peraturan, kita set ke anak. Kalau keyakinan atau kesepakatan kelas yang membuat itu siapa? Bersama-sama. Ketika kita membuat suatu keyakinan dan kesepakatan kelas secara bersama-sama, otomatis anak merasa terlibatkan, dan itu menjadi tanggung jawab anak untuk bisa mengaplikasikan atau menerapkan keyakinan atau kesepakatan kelas. Pasti dalam keyakinan atau kesepakatan kelas gak mungkin anak itu langsung menerapkan. Pokoknya terus menerus harus diingatkan. Ketika dia salah, ayo kesepakatan kelas apa sih yang sudah kita sepakati, yuk kita jalankan bersama-sama. Itu selama mungkin ya, selama mereka ada di sini, supaya budaya positif itu bisa terwujud. Nih, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Next one. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Dalam keyakinan kelas itu diharapkan jangan ada kata negatif, jangan ramai, ya misal jangan nakal kepada teman, itu dihindari. Tapi kita ubah ke kalimat yang positif. Misal misal kalau misal dalam kesepakatan kelas saya kemarin, yaitu bertanggung jawab mengembalikan peralatan. Pokoknya disiplin waktu, disiplin berangkat tepat waktu. Jangan, itu jangan dihindari, ya jangan telat, tidak apa itu dihindari, ya lebih menjadi ke kalimat positif. Ini contoh, memakai baju olahraga dan sepatu ketika pelajaran PJO, itu keyakinan kelas. Yang kedua, mari membantu kapanpun kita bisa. Itu adalah nilai-nilai yang harus bisa kita sepakati bersama-sama. Ini dalam contoh yang kemarin saya buat. Gitu. Itu disiplin, maksudnya disiplin kemarin sudah dijelaskan. Jaga kebersihan, jangan nulis gini, jangan buang sampah di kelas. Itu kita ubah. Jaga kebersihan baik di lapangan maupun di kelas. Jadi nilai-nilai universalnya itu ada, menjaga lingkungan gitu. Next one. Yuk kita explaining dulu. Ya, semuanya berdiri biar yang ya, biar yang itu. Ini permainan yang gampang. Mungkin bapak ibu semua sudah pernah, sudah pernah. Yang itu permainannya adalah, ya,
ada 4 binatang yang kiranya itu Bapak Ibu semua sudah tahu, yaitu ular dan cacing. Ular dan cacing. Terus gajah dan semut. Kalau ular itu adalah panjenengan semua nanti untuk bisa menyebutkan panjang dan tangannya itu melebar. Panjang. Kalau misal cacing itu pendek. Ular panjang. Kalau cacing itu pendek. Ya, nanti coba dulu. Ular disebutkan. Yo, coba ular panjang. Cacing ular cacing yang kedua gajah dan semut. Gajah itu besar. Terusan kalau satu semut itu kecil. Ini kecil. Ya, besar, kecil. Ya, coba gajah besar. Terus semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Sesuai instruksi dulu ya, coba. Yo, ular panjang. Semut kecil. Semut ya, bagus. Ini masih dalam instruksi ya. Yo, semut kecil, gajah besar, ular panjang, cacing pendek. Ya, itu masih instruksi. Sekarang diubah instruksinya. Ya, kalau misal cacing yang tadinya itu pendek, tapi gerakannya sekarang panjang. Tetap ngomongnya pendek, tapi gerakannya panjang. Ya, coba oke. Ya, coba dulu. Ular. Ya, ya. 1, 2, cacing. Lagi cacing. Ular. Semut. Semut kecil tetap, pokoknya sesuai ya. Ucapannya tetap sesuai, tapi ya siap ya, siap yo. Cacing. Panjang gitu. Yang banget lagi siap. Gajah. Besar. Tetap bersama tetap. Semut. Langsung ya, siap yo. Ular. Ya kan, tepuk tangan itu bagus semua aja. Itu melatih fokus ya, melatih fokus kita. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, tadi sudah tiga konsep inti yang sudah saya jelaskan. Kita masuk ke 4, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau misal Bapak Ibu semua tahu kebutuhan dasar manusia apa aja? Yang terkenal adalah sandang, pangan, dan papan. Itu pendidikan kesehatan. Oke, ya. Kita next doang. Nih, pernyataan ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dipahami betul-betul Bapak Ibu semua.
mereka melakukan sesuatu yang luar biasa, itu pasti ada latar belakangnya. Yaitu karena mereka itu belum bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, apalagi mereka anak-anak yang sangat harus memenuhkan kebutuhan dasar mereka. Next buat. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi ini pertama hidup, sandang, pangan dan pakan itu pasti adalah dari bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Pasti ketika anak itu melakukan sesuatu yang luar biasa, itu ada alasannya, yaitu tentang kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Next. Nih, studi kasus. Bu Sulaiha, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak Tommy, kelasnya yang namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan dipaksa, dengan secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal seperti itu? Coba, kira-kira. Gurunya membawakan bekal. Kira-kira alasan Tommy kenapa, Bu? Tidak. Bawa bekal tapi tetap minta. Misal. Apa Bu kira-kira? Cari perhatian. Oke, apalagi? Merasa berkuasa di kelasnya. Merasa berkuasa di kelasnya. Karena sangat lapar. Bukan ya, mungkin alasannya temannya itu menarik, kepengen jadi kepengen. Temannya lebih menarik ya. Iya, tapi dengan cara-cara yang kurang baik. Next one. Ini alasan yang pertama. Kita harus bisa mencari alasan dari, pokoknya kita libatkan dari 5 kebutuhan dasar tadi. Ketika anak membuat sesuatu yang luar biasa, kita mencoba mereka anak itu kenapa sih ya sampai berbuat seperti itu, kita alihkan atau kita langsung terapkan 5 kebutuhan dasar yang belum dipenuhi. Kira-kira apa ya anak ya? Pasti Bapak Ibu semua mau mikir, bisa jadi karena mungkin karena yang pengen berkuasa anaknya gitu. Pasti ada yang seperti itu. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya ada tadi Bu Eli tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin tadi lapar. Ya, lapar itu alasan yang pertama. Next, nih, alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Mungkin kita menjadi introspeksi bersama-sama. Kira-kira anak di rumah itu sudah terpenuhi semua atau belum ya? Iya atau enggak? Masih. Jadi mungkin dari yang kita yang sudah berusia pun pasti ya pengen juga menjadi dasar dari suami atau istrinya. Iya atau enggak? Pastinya iya kan? Nggak mungkin enggak. Nah, itu salah satu yang mungkin juga alasan. Next one.
karena temannya juga takut dengan dia atau menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya dengan kekuasaan. Bisa dilihat Bapak Ibu semua ketika anak itu melakukan di alasan yang ketiga ini, bisa dilihat dia dominasinya kuat, banyak pengikutnya, ada seperti itu kan, urusan atau mungkin bisa dilihat, dan itu pun kita bisa cari solusi bersama nanti. Next one, alasannya keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal tadi makanan yang dibawanya ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, ya telur, ya tempe, mie, ya jadi ya temannya bawanya direbut saja. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Karena saking itunya sih mungkin bosennya ya. Nah, akhirnya ambil ya. Mencicipi orang mungkin malah memaksa seperti itu. Next ya. Nih, alasan yang kelima, karena ia melakukannya iseng. Dia itu niatnya iseng aja. Jangan menyebut satu-satu. Itu menjadi apa namanya refleksi kita nantinya, ya. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ada anak yang seperti itu. Oke, jahil aja sukanya. Jahil, Betul ya. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, ataupun ya senang aja melihat anak-anak mungkin ya jahil gitu ya. Mereka maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Itu. Jadi Bapak Ibu dalam nanti sebelumnya kembali lagi yang di awal tadi. Terus lagi. Nah, Bapak Ibu semua, ini pegangan kita semua dalam melihat anak-anak yang mungkin dianggap kita adalah luar biasa. Kira-kira anak ini alasannya apa ya? Kebutuhan dasarnya yang belum dipenuhi itu apa ya? Ya, jadi kita malah gampang. Oh, anak kemungkinan ini pengen bebas. So, kita deketin. Kira-kira kenapa sih sampai mereka itu mencapai sesuatu yang luar biasa? Mungkin. Jadi ya perlu kita deketi bersama-sama, cari tahu refleksi apa ya ini ya, gitu ya. Next lagi. Nah, Bapak Ibu semua, tadi kita sudah mengetahui alasan-alasannya, dan kita harus bisa memposisikan, yaitu dalam kontrol restitusi. Next one, apa sih itu restitusi? Nanti kita bahas bareng-bareng. 5 kontrol restitusi. Nih, yang pertama, guru sebagai penghukum. Penghukum. 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu semua dalam posisi yang mana sampai saat ini? Mungkin Bu Puput atau Bu Lina sampai tahap mana? Posisi mana? Udah manajer, oke. Teman, pemantau, manajer. Kelas 5 teman. Kelas 1 pemantau.
Manajer. Kelas 2 sudah di tahap mana? Penghukum. Oke, apa lagi? Pembuat merasa bersalah. Bocah. Manajer itu keseluruhan. Manajer sudah semua. Kelas 3 Ya teman, pemantau manajer. penghukum enggak Pak? Penghukum. Enggak, oke. Kelas 4 penghukum, oke. Teman, pemantau dan manajer. Oke, selanjutnya next. Nih coba panjenengan semua dalam menyelesaikan masalah kira-kira itu jadinya sering menggunakan kalimat yang mana? Coba. Kalau misal panjenengan di penghukum sering nggak? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya misalnya gitu. Rasakan. Awas ya nulis. Dia terucap biasa kebiasaan. Kira-kira di mana kalimat itu? Kira-kira di mana? Awas ya kalau menghukum. Berarti kira-kira tadi yang disebutkan panjenengan semua itu sudah sesuai belum posisi kontrolnya? Nah, nih Bapak Ibu semua, ketika kita dalam melihat masalah dalam anak, itu kita harus bisa memposisikan itu sesuai dengan kondisi anak. Nih, ketika penghukum kira-kira anak itu akan merasa nyaman atau enggak? Ya enggak. Misal banget anak kalau misal tidak mengerjakan PR, terusan langsung sana nulis menjawab baik misalnya. Sekarang kira-kira perlakuan menghukum itu seperti apa? Mungkin Bu Rina tadi kan di posisi menghukum. Maju mengerjakan. Menulis. Tidak akan mengulanginya lagi. Oke. Oke ya. Kira-kira dampak buat anak nih, perhatikan. Mengulangi kesalahan atau enggak, Bu? Hadir. Karena itu penghukuman. Anak ketika dihukum itu pasti akan terulang lagi. Karena psikologi mereka itu mengatakan dia karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi aja. Itu. Jadi ketika kita nggak menggali kebutuhan dasar yang harus kita penuhi atau orang tua penuhi, itu pasti akan melakukan itu sendiri. Nih, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nih, guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kan dramatisir Pak. Ibu kecewa sama kamu karena kami gak mengerjakan PR misalnya. Ya enggak? Ya kan? Ibu tuh kecewa kamu tuh lebih ada tak beli HP, tapi kenapa masih angel? Itu ya. Pasti nih guru berkata gitu. Ya. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Bisa stres ngurusin kamu. Itu ya. Terus langsung hasilnya masih menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Bisa sesuatu. Ya. Karena misal ada Bu Al udah mengatakan ke anaknya atau muridnya tentang HP, pasti mereka pada saat mainan diubah. Tapi ketika nggak ada Bu Al, mainan lagi. Itu efeknya. Itu efeknya ketika kita membuat anak itu dalam posisi merasa bersalah. Itu perlu kita refleksikan lagi bahwasanya karena anak itu merasa mendampingi, itu saya pengen main, kebutuhan saya itu usaha, tapi malah diatur terus, dibuat rasa bersalah. Kamu sih, seharusnya itu kayak gitu. Itu kan? Yang ketiga, sebagai teman, membuat guru berbuat itu membuat alasan-alasan untuk murid.
demi ibunya, demi sekolahan ya, itu tidak. Masa kamu tidak mau ingat deh, tidak pernah ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah ibu apa kan ibu sudah pernah bantu kamu. Ini masih tidak. Ingat tidak ibu pernah bantu, maksudnya gitu ya. Itu ada apa namanya, ada alasan yang dimaksudkan ibu. Iya, bisa jadi seperti itu. Ya, ada jasanya di situ. Kamu melakukan ini, ibu juga pernah melakukan ini ke kamu loh. Baik. Kalau bisa sesama teman gitu. Masa sih Nicole itu teman, sebagai teman. Jadinya ketergantungan. Jadinya akan menjadi ketergantungan. Ya. Dan bahwasanya dampaknya itu lemah dan tidak mandiri. Itu. Selanjutnya sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur saja. Guru berkata apa aturannya, ya. Kamu melakukan ini sudah ada aturan. Kira-kira aturannya apa? Itu sudah pemantau. Hanya merefleksikan. Ya, pemantau. Menyesuaikan diri bila diawasi. Itu efeknya. Ketika kita menjadi pemantau, jadi anak itu ya dengan bukan kesadaran. Jadi dia bekerja ketika ada yang mengawasi. Ya, bahwasanya dampaknya itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini bahaya. Dia menjadikan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan sesuatu. Ya, ketika diperintah punya oleh apa? Yang terakhir, ini diharapkan untuk diri saya pribadi dan mungkin Bapak Ibu semua juga bisa mengambil di posisi yang paling atas, yaitu manajer. Yang pertama, guru berbuat mengajukan pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi kita kembalikan lagi kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita perbuat. Ketika anak emang melakukan sesuatu yang luar biasa, misal sering buang sampah, ya kita cuma panggil aja. Ya keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati, yang diyakini, kemudian untuk senantiasa menjaga lingkungan. Ya udah kita sepakati, kita bersama-sama lagi. Itu adalah prosesi manajer, bahwasanya anak bisa kembali ya di posisi yang selanjutnya, menguatkan pribadinya, dan dampaknya mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Kan biasanya kita disepakati di ekotna itu jauh lebih enak. Itu. Ini adalah 5 posisi kontrol. Kita terapkan syukur-syukur yang di sana semua. Di nomor 5, manajer. Tapi Bapak Ibu semua tidak memungkiri ketika kita menghadapi anak yang sangat luar biasa, tiba-tiba intuisi kita langsung tapi kan tujuan kita kadang baik Bapak Ibu semua, bahwasanya ngomong jangan ini. Tapi kita harus jangan stop di situ aja. Yuk kita rangkul kembali dulu berdua. Yuk kita apa sih yang sudah yakin ini bersama-sama, itu harus dijalankan. Ketika kita di posisi hukum, ya udah dibiarkan di posisi hukum. Pasti anak itu akan dampak-dampak yang dibawa ini tadi. Ya, syukur-syukur di akhir bahwasanya kita ya, yaitu untuk mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Itu adalah supaya anak bisa tertumbuh nilai itu. Next, Pak. Oke, selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Bahwasanya di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru
itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Yang tadi sudah semua bahwasanya kita mengingatkan kembali apa yang sudah disepakati oleh atau yakini oleh murid ya. Next one. Sebagai manajer, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar mendapat atau menemukan solusi. Ya, bahwasanya ya supaya anak itu bisa mandiri untuk menemukan solusinya. Jangan kita langsung solusinya ini, jangan seperti kita pancing-pancing aja. Ya, nanti ada tahapannya terkait dengan restitusi. Next one. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya. Terus sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ya, bahwasanya manajer itu bagi dirinya sendiri nih tercipta. Anak itu bisa menciptakan, oh ternyata aku harus seperti ini ya. Ya. Oh anak, ternyata aku harus melakukan kebaikan ya. Itu muncul dari atas dirinya murid sendiri. Next. Segitiga restitusi. Next one. Kita masuk ke segitiga restitusi. Bapak Ibu semua dalam menyelesaikan masalah, bersama murid, diharapkan itu ada yang namanya segitiga restitusi atau kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan. Ketika panjenengan semua ketika berhadapan dengan murid yang bermasalah atau luar biasa, terus kita otak-atik pun nggak masalah. Nggak harus dari menstabilkan identitas atau validasi atau menanyakan keyakinan. Next one. Ini menstabilkan identitas. Ini ya, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Identitas ya. Ya. Next. Nih, menstabilkan masalah ketika ada masalah. Jadi kita itu menganggap bahwasannya itu masalah yang wajar karena anak itu dalam proses pembelajaran. Jangan seorang salah yang mutlak salah. Jadi anak itu distabilkan identitasnya. Oh, salah itu enggak masalah, salah itu wajar. Bapak, ibu itu juga pernah salah dulu. Itu untuk menstabilkan identitas. Ya, ketika sudah stabil, nanti kita masuk ke tahapan yang berikutnya. Nih, berbuat salah itu hanya manusiawi, tidak apa. Ya, manusia yang sempurna, manusia nggak ada yang sempurna. Berbuat salah itu nggak masalah, itu harus sesuatu yang wajar. Karena anak kan masih belajar, dan kita harus senantiasa menstabilkan identitas ketika menangani suatu masalah. Next, validasi tindakan yang salah. Kita mencari alasan. Validasi tindakan yang salah di sini. Bahwasanya validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu tadi, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon
menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan atau anak. Ya, divalidasi tindakan yang salah, kita hanya menekankan bahwasanya anak itu melakukan sesuatu itu yang sudah terjadi itu adalah suatu kesalahan. Oke. Sesuatu yang salah. Makanya kita perlu validasi kesalahan tersebut. Next, Pak. Nih, contohnya kata-katanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu kita tanyakan aja kok ke anak, ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Misal dalam kasus memukul, ya, kita validasi kesalahan mereka. Next one. Nah, kita kan di awal sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kita kembalikan atau menanyakan keyakinan. Ya, bahwasanya kita dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atas tindakan tersebut. Ya, ketika anak berbuat salah, urusan kita kaitan dengan keyakinan yang sudah ada, kita tinggal mencari, yuk keyakinan apa sih yang sudah kita sepakati, yuk kita berbagi bersama-sama. Next one. Nih, apa nilai yang sudah kita percayai di sekolah? Apa nilai keyakinan yang sudah ada di kelas? Ya, kita gali lagi supaya anak itu bisa, oh ternyata aku salah, ternyata murid salah itu karena dia melanggar suatu keyakinan kelas. Ya, dan itu kita harus ingatkan terus. Gak mungkin ketika anak pasti akan berubah, sering berubah ya. Tiap hari kadang dia pada saat baik, tapi hari lain tidak baik. Nih, next. Nah, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nih, di akhir silakan nanti Bapak Ibu semua bisa sedikit memberikan kesimpulan materi masing-masing, ya. Bahwasanya kita perlu juga saya pribadi perlu belajar dari Bapak Ibu semua, ataupun nantinya ketika ada yang ingin berpendapat ataupun bertanya, silahkan saya buka juga. Mungkin monggo dari Bapak Ibu semua yang ingin memberikan mungkin masukan ataupun semacam yang saya rasakan itu ternyata berbeda ya dengan hal yang tadi ya gitu. Mungkin sih monggo Bapak Ibu, Pak Yusuf. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang masalah budaya, karakter atau sifat yang ada pada anak ini termasuk budaya atau bukan? Itu aja yang saya tanya. Mungkin yang lain bisa memberikan mungkin pandangan-pandangan yang tadi. Oh ternyata saya Bu Inung mencoba membuat pandangan mengenai insight apa sih yang didapatkan dari ya. Ya apa yang dengan tadi ketahui? Bukan. Ya, yang ingin disampaikan gitu. Manfaatnya apa? Bermanfaat atau tidak? Tapi ini sesuatu yang baru yang dapat. Ya, sesuatu yang baru yang saya dapatkan pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Aryo atas penjabaran dari materi hari ini. Luar biasa sekali, saya mendapatkan banyak sekali ilmu kemudian ya
siswa, kemudian apa sih treatment yang harus kita lakukan untuk peserta didik kita seperti itu. Jadi ajar maning-maning tomai baik seperti itu. Ya seperti itu Pak. Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Daso tadi tentang budaya ya Pak. Tadi budaya yang gimana Pak Daso? Ya, karakter anak itu termasuk budaya edukasi. Karakter anak. Karakter anak yang kita pupuk secara terus-menerus itu akan menjadi budaya di sekolah. Jadi budaya itu suatu keseluruhan yang di dalamnya ada karakter, ada nilai kebajikan yang diterapkan anak atau guru. Itu adalah budaya. Namanya budaya itu kan dari kebiasaan yang terbentuk yang mungkin lama nanti menjadi sebuah budaya. Misal, Budaya ada yang negatif. budaya yang ada yang negatif, makanya di sini adalah budaya positif. Itu ya. Apa ada lagi mungkin Bu Eli atau Bu Rima menambahkan? Iya ada. Tapi mungkin ya penyampaian. Pertanyaan atau penyampaian atau yang didapatkan di pertemuan ini. Mungkin mengetahui tentang restitusi atau apa yang lain menurut. Bapak menyanyi 5. Terima kasih Pak Rio. Setelah mengikuti penjabaran dari Pak Rio, jadi kita sebagai guru juga mengoreksi diri kita sendiri sampai di mana kita menjadi guru yang baik, begitu Pak Rio. Alhamdulillah, terima kasih sekali, ilmunya bermanfaat sekali. Mungkin juga seperti itu teman-teman, karena kita ada yang baru paham begitu Pak. Iya, begitu saja. Iya. Jadi kita betul-betul kita sudah sampai apa, harus bagaimana seperti itu. Begitu saja mungkin Pak Rio. Terima kasih nih Bapak Ibu semua tadi yang sudah mengajukan pertanyaan atau memberikan testimoninya, dan yang pasti Bapak Ibu semua dalam menciptakan budaya positif itu bukan diciptakan dalam satu hari, tetapi ini adalah proses yang lama dan perlu kita senantiasa untuk kita bangun terus, kita pupuk terus, kita tambahkan terus ya. Jadi jangan sampai budaya positif yang ingin kita capai itu berakhir tidak positif, malah nantinya menjadi yang negatif. Jadi kita sudah memiliki nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang sudah disepakati, kita terapkan secara bersama-sama dan senantiasa memupukkan kepada peserta didik kita. Semoga peserta didik kita dan budaya positif di SMK 1 Condong bisa diterapkan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saya tutup apabila ada kesalahan dari saya dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.